Allahumma rahamna bil Quran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ini sudah saya sampaikan berkaitan dengan nikmat yang akan Allah berikan kepada ahli surga. Begitu pula sebagian ayat-ayat yang menunjukkan bahwa balasan untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, balasan untuk penghuni neraka itu adalah disetrika dan dituangkan logam cair. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil wa tudlu wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi wa bashshirhum bi'adzabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allahumma rahamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan ahbar war ruhban, maksudnya di sini adalah pendeta atau intinya petinggi-petinggi gereja. La yakuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh mereka memakan harta benda manusia dengan cara yang batil. Banyak dari kalangan mereka yang makan dengan cara yang batil, tidak halal, haram. Wa yasudduna an sabilillah, bahkan mereka menghalangi untuk menjalankan sesuai dengan jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan selanjutnya orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, kabarilah gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di ayat yang ke-34 ini kita tahu bahwa banyak dari kalangan pendeta, ahbar war ruhban, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Nasrani, petinggi-petinggi mereka, orang yang katanya alim menurut mereka, itu banyak dari kalangan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maksudnya dengan cara yang batil itu bagaimana? Mereka memakan dengan cara yang salah, yang haram, tidak sesuai dengan aturan Allah. Dan tentunya ini juga akan berlaku pada orang yang beriman, sama saja. Banyak dari kalangan mereka yang katanya kiai, katanya ustadz, katanya habib, katanya apa aja, intinya petinggi-petinggi atau pemimpin pondok atau guru-guru pondok atau yang lain sebagainya. Mereka memakan harta manusia ini dengan cara yang batil. Maksudnya mereka entah dengan khutbah mereka, dengan hasungan mereka, dengan ngajaknya mereka untuk bersedekah atau untuk melakukan, intinya mengeluarkan harta mereka sampai akhirnya masuk kepada mereka. Inilah ayat yang menunjukkan seperti itu. Banyak dari mereka sehingga sampai mereka tambah kaya. Padahal mereka tidak bekerja.
Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu tetap bekerja, tetap melakukan berjihad sehingga banyak harta ghanimah yang beliau dapatkan. Sehingga mereka Rasulullah pun juga makan dari hasil jerih payah beliau sendiri. Bahkan sebaik-baik harta yang kita makan itu adalah dengan hasil keringat kita. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun kita sudah jadi orang yang tahu banyak ilmu, bisa menyampaikan Islam ini, bisa menyampaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti terus kita semena-mena nyari untung dari Islam ini. Sering pernah saya sampaikan bahwa orang Islam ini banyak mengambil untung dari Islam, bukan mereka menegakkan Islam dengan harta mereka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, orang-orang yang seperti ini itu juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yasudduna an sabilillah. Bahkan orang-orang pendeta-pendeta ahbar warrohban mereka itu mereka menghalangi untuk menjalankan agama Allah ini. Jadi mereka hanya mengambil untung dari apa yang mereka sampaikan saja. Kalau memang nanti akhirnya ada dari pengikut mereka itu yang ingin kembali kepada kitab-kitab mereka yang asli, mereka halang-halangi. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya seperti ini, seperti itu, yang akhirnya nanti hartanya kembali lagi kepada ahbar warruhban mereka lagi. Dan itu pun juga sama tetap terjadi pada orang Islam zaman sekarang. Banyak ustadz-ustadz yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan kiai-kiai yang menghalangi pengikutnya untuk menjalankan Islam ini secara kafah. Banyak dari kalangan mereka itu menganjurkan untuk menjalankan Islam yang enak saja. Padahal syariat Islam itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang sesuai dengan hati nurani, ada yang menurut hawa nafsu tidak sesuai. Jadi kembali lagi orang-orang seperti ini akan diazab. Buktinya apa? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Karena ahbar warruhban mereka, kiai-kiai mereka itu mereka mengambil harta dari pengikutnya dengan cara yang haram, sampai akhirnya mereka numpuk harta mereka, emas dan perak. Kenapa disebutkan di sini emas dan perak? Karena mata uang zaman dulu bukan kertas, bukan seperti sekarang, tapi emas dan perak, dirham dan dinar. Sehingga mereka sampai akhirnya tambah kaya dengan emas dan perak. Tapi mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Mereka tumbuk terus. Ini juga sama. Banyak dari kalangan muslimin ya sebenarnya tidak jadi kiai, tidak jadi ustadz, tapi dia tambah kaya. Tapi tidak mau mengeluarkan harta itu di jalan Allah. Tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tidak mau mensedekahkannya kepada fakir miskin. Tidak mau memberikannya kepada yatim, begitu pula janda atau orang-orang yang membutuhkan hartanya. Orang-orang yang seperti ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Cara mengadabnya seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam ayat 35 dari surat At-Taubah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari itu emas dan perak yang mereka kumpulkan itu tadi, harta kekayaan dunia yang tidak mereka sedekahkan, tidak mereka infakkan, bahkan mereka tumbuk-tumbuk, dihitung-hitung. Mereka harta mereka itu nanti dipanaskan di dalam neraka. Fatuqwa biha jibahum wa duhuruhum wa junubuhum wa duhuruhum. Terus harta itu tadi setelah dipanaskan disetrikakan ke lambung mereka, ke dahi-dahi mereka, ke lambung-lambung mereka, ke punggung-punggung mereka. Jadi harta yang mereka kumpulkan di dunia nanti menjadi azab buat mereka karena tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya,
tidak dikeluarkan infaknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadza ma kanastum li anfusikum. Bahkan ketika diazabkan itu tadi dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu dulu simpen, kamu dulu masukkan dalam berangkas, kamu dulu masukkan di banyak ATM yang kelihatannya tidak banyak harta tapi sebenarnya ada di ATM itu. Jadi Allah mengadab mereka dengan harta yang mereka simpan itu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian simpan di dunia ini, apa yang tidak kalian sedekahi di sana. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini balasan untuk orang yang mengumpulkan harta tanpa memberikan zakat, mengeluarkan zakat padanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang selanjutnya bagi penghuni neraka, mereka akan ditutup dan dipalang di dalam api. Seperti yang disebutkan dalam surat Humazah, innaha alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sesungguhnya hutamah itu ditutupkan atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah, di tiang-tiang mereka dipalang api. Ini balasan untuk ahli neraka, mereka ditutup dengan api, dari atas api, bawah, kanan, kiri semua api, mau depan mau belakang semua api. Bahkan mereka penutup dari api neraka itu pun juga api. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan disampaikan di dalam ayat, di dalam hadis Rasulullah bersabda, api antara api satu dan yang lainnya itu saling memakan, untuk menunjukkan bahwa saking pekatnya api tersebut. Balasan untuk ahli neraka, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang terakhir balasan untuk ahli neraka itu adalah ditusuk dan diikat dengan rantai panjang 70 hasta. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah menyebutkan khudhuhu faghullu, kalian tangkaplah dia lalu belenggulah dia. Tsummal jahim sallu, kemudian kalian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian kalian ikatkanlah dia dengan rantai panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa mereka diadab seperti itu? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, karena mereka juga tidak menghasung untuk memberi makan, menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Falaisa lahul yauma hauna hamim, maka tidak ada baginya pada hari ini seorang teman pun di sini ini. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak pula makanan kecuali dari ghislin, nanah dan darah. Na'udzubillah min syarri dzalik. La ya'kuluhu illa al-khatihun, yang tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Balasan untuk ahli neraka karena mereka tidak menghasung, tidak beriman kepada Allah, tidak menghasung untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, mereka akan dimasukkan neraka jahanam, neraka jahim, dengan dirantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mereka akan dipondok belenggu. Mereka akan dibelenggu dengan belenggu yang amat sangat panjang, yang bisa dimainkan oleh malaikat untuk mengadab mereka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini balasan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka dari itu dengan ayat-ayat ini marilah kita jalankan sesuai dengan aturan Allah. Kita beriman kepada Allah, jangan mensekutukannya. Kita berbakti kepada orang tua, jangan mendurhakainya. Jangan sampai kita melakukan kebohongan, itu hal-hal yang termasuk dosa-dosa besar. Begitu pula dosa-dosa yang lain, marilah kita hindari sedikit demi sedikit. Kita usahakan, meskipun kita terkadang masih memiliki kesalahan-kesalahan yang masih acak istiqomah, marilah kita hindari sedikit demi sedikit. Setiap kita pasti memiliki itu, marilah kita hindari. Kita harus tahu kesalahan kita itu di mana, kita perbaiki itu. Harapannya adalah semoga
akhir hayat kita nanti akhirnya amalan-amalan yang salah sudah hilang semuanya, tinggal amalan-amalan baik, dan akhirnya pun kita kehidupan kita akan ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya berminta maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.